Hai, selamat siang. Akar daripada sakit MAH atau ulu hati sebenarnya sih masalah produksi asam lambung yang didasarkan pada penyakit pencernaan tertentu ya. Seperti misalnya orang bisa sakit MAH karena infeksi di lambungnya, orang bisa karena penyakit gastritis, bisa karena kembung atau yang kita sebut dengan irritable bowel syndrome ya. Ada juga penyakit karena tukak lambung dan asam lambung yang naik atau GERD. Namun terlepas dari apa penyakit yang mendasarinya, kemunculan gejala MAH itu sendiri dapat dipicu oleh berbagai hal. Nah, pilihan makanan hari-hari adalah salah satu penyebab kenapa MAH kita sering sekali menjadi kambuh. Memangnya apa saja sih makanan yang dapat memicu daripada sakit MAH? Seperti yang kita sebutkan tadi di atas ya, makanan bisa menjadi pemicu daripada gejala sakit MAH. Di samping juga misalnya disebabkan karena penggunaan obat-obat penghilang nyeri karena asam urat. Itu juga bisa menimbulkan gejala MAH. Kemudian karena stres, karena perokok, hingga kebiasaan melewatkan waktu makan. Namun penyebab kambuhnya MAH yang paling umum yang sering dialami adalah asupan makanan sembarangan. Agar MAH tidak mudah kambuh dan mengganggu aktivitas kita, maka sebaiknya kita harus menghindari faktor-faktor termasuk makanan tertentu yang dianggap sebagai pemicu. Pertama adalah makanan pedas ya. Walaupun pedas, jenis makanan ini memang punya banyak sekali penggemar. Rasa pedas yang ada pada cabai atau lada itu dapat meningkatkan rasa dan nafsu makan. Tapi ingat, efek sampingnya itu dapat memicu sakit perut, menimbulkan mual, menimbulkan rasa panas di dada pada sebagian orang. Karena itu tidak semua memang cabai bisa menimbulkan gejala seperti ini. Tapi pada sebagian orang itu bisa memicu daripada rasa panas di dada. Makanan yang ditambah cabai atau lada itu sebenarnya dia mengandung zat tertentu ya. Namanya capsaicin yang dapat mengiritasi lapisan perut sehingga bisa menimbulkan masalah pencernaan mulai dari diare sampai sakit MAH. Jika mengkonsumsi makanan pedas ini, maka peradangan di lapisan perut bisa bertambah parah. Nah, makanan yang terlalu banyak mengandung lemak itu bisa memicu sebagai salah satu penyebab munculnya gejala MAH. Alasannya, makanan jenis ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Semakin lama makanan berada di perut kita, semakin banyak asam lambung yang diproduksi. Akhirnya asam lambung akan memenuhi perut, menimbulkan rasa kembung. Bahkan lebih buruknya, dapat mendorong asam lambung hingga ke kerongkongan sehingga menimbulkan apa? Seperti sensasi panas di dada dan di kerongkongan. Makanan berlemak bukan hanya daging-dagingan saja loh, tetapi termasuk makanan yang kita goreng. Nah, makanan asam, buah-buah terutama loh ya, buah-buah yang menjadi pilihan yang makanan yang sehat karena kaya nutrisi, tapi bagi yang memiliki masalah asam lambung, pilihlah buah yang tidak dapat memicu gejala MAH. Nah, golongan buah yang harus kita hindari karena rasa asamnya itu misalnya lemon, jeruk yang asam ya, tomat, buah yang kondisinya masih mentah. Karena kalau masih mentah kan rasa asamnya tinggi sekali. Buah tersebut dapat menambah keasaman di perut sehingga bisa menimbulkan mules, kembung, ya, mual, dan rasa sensasi panas di daerah dada. Tidak hanya buah ya, makanan lain yang ditambah banyak cuka juga bisa memicu munculnya gejala MAH. Nah, kalau coklat bagaimana? Coklat menjadi makanan yang bisa memicu gejala MAH akibat daripada GERD. Karena apa? Karena coklat termasuk kelompok makanan tinggi lemak
yang mengakibatkan apa? Otot di sekitar kerongkongan bawah itu mengendor. Kalau sudah kendor, maka asam lambung dapat naik ke kerongkongan. Makanan penyebab munculnya sakit mah ini juga mengandung zat yang secara alamiah bisa melemaskan otot jantung dan otot kerongkongan. Nah, otot kerongkongan inilah yang mengakibatkan refleks asam lambung. Bawang putih, bawang bombay itu membuat makanan jauh lebih sedap. Namun bagi orang yang sering kambuh gejala mahnya, bumbu dapur ini harus dibatasi. Ya, harus dibatasi karena dia bisa memicu daripada asam lambung. Makanan seperti bawang ini juga bisa mengakibatkan otot di sekitar kerongkongan kita itu mengalami kelemahan, sehingga itulah yang memicu gas naik ke kerongkongan. Jadi pastikan bawang yang kita pakai di dalam makanan itu tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan gejala mah. Nah, makanan tinggi garam juga termasuk makanan yang bisa memicu asam lambung. Karena dianggap bahwa makanan asin itu memicu 70% daripada refleks asam lambung. Jadi makanan yang diasin cenderung kan disajikan dalam bentuk digoreng atau makanan yang berlemak. Nah, makanan yang digoreng dan berlemak ini juga bersama-sama makanan yang asin bisa memicu daripada asam lambung. Makanan yang mengandung peppermint memang menyegarkan ya mulut karena terasa dingin di lidah. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa makanan ini dapat menenangkan perut ketika sedang bermasalah. Sayangnya, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Faktanya ya, makanan dan minuman yang mengandung mint dapat memicu gejala mah pada beberapa atau sebagian daripada orang, yang terutama memicu daripada refleks asam lambung. Sayuran memang menyehatkan. Siapa yang tidak bilang demikian ya? Ternyata bagi orang-orang tertentu yang memiliki sakit mah, maka sayuran yang mengandung gas perlu dihindari. Seperti apa? Seperti kol, brokoli, kacang-kacangan itu banyak mengandung gas. Pada orang yang cenderung sakit mah, maka sayuran ini harus dihindari. Semakin banyak gas membuat perut kita mudah kembung dan mual. Nah, kalau tadi makanan, bagaimana soal minuman? Nah, minuman-minuman tertentu juga harus dihindari. Seperti misalnya alkohol, kopi, dan minuman bersoda. Nah, khusus kopi, memang minuman ini termasuk minuman tradisional kita ya. Artinya banyak sekali kita mengkonsumsi kopi. Kalau alkohol itu memang kasusnya jarang sama minuman bersoda ya. Nah, kalau kopi karena dia bisa mengakibatkan otot di kerongkongan kita melemah, makanya kopi pada sebagian orang bisa memicu daripada asam lambung. Kafein yang ada pada kopi, begitu juga dengan minuman bersoda. Soda pada minuman itu juga mampu memacu atau memicu asam lambung kita naik ke kerongkongan. Nah, demikian rekan-rekan topik kita tentang makanan dan minuman yang bisa memicu asam lambung ya. Jadi makanan-makanan itu bagi teman-teman yang memang punya kecenderungan asam lambung sebaiknya dihindari. Kalaupun memang misalnya gemar, kadarnya jangan terlalu banyak. Misalnya makanan kita jangan terlalu pedas atau terlalu asin. Demikian, bye.